Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di dalam materi sistem perawatan mesin. Kali ini saya ingin membahas tentang faktor-faktor pendukung di dalam sistem maintenance. Apa saja faktor pendukung di dalam sistem maintenance itu sendiri? Yang pertama adalah inventory. Ya, inventory ini ada pada semua fasilitas di setiap section. Ya, inventory itu setiap persediaan di setiap dalam semua fasilitas dalam semua section, ya, termasuk persediaan untuk perbaikan bangunan dan isi-isinya, gitu ya. Kemudian tujuan dari inventory atau persediaan itu untuk mengidentifikasi semua persediaan di dalam fasilitas di industri. Ya, kemudian inventory atau persediaan itu dibuat harus mengandung informasi yang jelas, kemudian mudah dipahami secara cepat agar dapat membantu pekerjaan secara mulus, gitu ya. Semua pekerjaan bisa dilakukan secara mulus. Kemudian inventory juga akan menentukan kerja maintenance itu lebih mudah, ya. Itu adalah faktor-faktornya. Kemudian apa saja di dalam faktor-faktor pendukung dalam maintenance itu sendiri? Di dalam inventory itu sendiri, di dalam persediaan itu barang kebutuhan di dalam industri harus diberikan nomor ID, kemudian diberikan tanda ID-nya, kemudian ada lokasinya, penentuan lokasi. Jadi ini untuk persediaan apa, untuk persediaan di mana, itu dibuatkan lokasi, kemudian dibuat kelompok-kelompok. Kelompok-kelompok itu dibuat, misalnya kelompok itu misalnya untuk baut ukuran sekian dikelompokkan, mur untuk ukuran sekian di mana, gitu, ditempatkan di mana, itu ya, itu arti dikelompokkan. Kemudian ada level prioritas, ya, tingkat prioritas itu yang ditentukan, misalnya mana persediaan yang biasa sering dilakukan dalam waktu-waktu tertentu, gitu ya, atau dalam jangka waktu panjang itu diprioritaskan. Jadi yang segera untuk bisa dibutuhkan itu segera diprioritaskan pada level-level tertentu, gitu ya. Kemudian daftar fasilitas. Ini daftar fasilitas itu harus mencakup semua data para engineer atau insinyur dan alat-alatnya itu sendiri, ya, fasilitasnya. Kemudian ada yang namanya rekaman historik, ya, rekaman historik. Jadi ada rekaman informasi kerusakan dari para mesin-mesin yang harus dicatat dan harus disimpan. Suatu saat memang diperlukan, yaitu bisa digunakan, gitu ya. Kemudian ada yang namanya spesifikasi pekerjaan. Ini yang harus diberikan tanda pekerjaan, ya. Jadi ada spesifikasi pekerjaan itu dibuatkan tanda-tandanya masing-masing. Kemudian ada fasilitas industri ID, ya. Fasilitas industri ID ini mencakup masalah simbol identitas, ya. Simbol identitas, kemudian ada tanda identitas. Apa saja simbol identitas? Misalnya untuk foundry itu misalnya dikasih simbol F, tool room, ya, dikasih tanda T, mesin atau dikasih tanda M, misalnya ada boiler dikasih tanda P. Ini yang tadi yang mencakup masalah lokasi dan grup, ya. Jadi ada boiler, kemudian misalnya di bengkel ada scrap, ya, simbol tandanya ada mesin scrap misalnya itu, atau mau dibuat grup-grup lagi, gitu ya, ada mesin scrap, ada mesin welding dan sebagainya, itu dikelompokkan, gitu. Kemudian tanda
ya, tanda ID. Biasanya ini kalau di industri-industri yang lebih besar itu ada 3 ya, ada clear, standar, atau yang satunya misalnya menengah gitu ya. Ya, itu kalau yang umum biasanya dilakukan clear atau standar. Ya, itu tanda dari ID identitas. Kemudian di dalam main plan list itu dibuat daftar perencanaan maintenance bisa berupa weekly, ya, mingguan, daily, harian, monthly, bulanan, atau year inspection atau inspeksi tahunan, atau berdasarkan jam kerja bisa juga. Kemudian ada yang namanya perencanaan waktu maintenance, itu bisa dilakukan berdasarkan kalender atau berdasarkan jam operasi dari alat atau mesin yang digunakan di dalam suatu industri. Nah, kemudian daftar fasilitas itu sendiri apa? Daftar fasilitas itu adalah rekaman dari semua data teknik dan peralatan. Ya, kemudian ada daftar fasilitas ini ya digunakan sebagai referensi untuk menentukan spesifikasi yang sesungguhnya yang benar ya, atau yang mapan gitu ya. Kemudian digunakan untuk referensi kinerja yang sebenarnya. Kemudian batas untuk menentukan batas dari pengaturan dari setting. Kemudian fitting, dan ada toleransi dari peralatan tersebut gitu ya, ada batasannya juga sendiri. Kemudian menyangkut masalah layanan dari spare part dan bagaimana untuk menginstal kembali secara benar ya, itu bisa ditentukan berdasarkan daftar fasilitas yang ada. Kemudian daftar fasilitas yang lain adalah menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk perencanaan penempatan ulang ya. Kemudian ada penempatan ulang dari mesin-mesin, kemudian ada sistem dasar keselamatan dan layout dari pabrik itu sendiri. Nah, ini adalah salah satu contoh dari daftar rencana perawatan berdasarkan inspeksi setiap 6 bulanan misalnya. Yang 6 bulanan dilakukan membersihkan bagian bawah motor dan tiup saluran udara, cek kekencangan baut pengikat bagian bawah, bersihkan kotak terminal dan cek terminal penghubung, bersihkan dengan pengering silika gel, cek tahanan isolasi dan kuantitas lilitan dengan Megger volt gitu ya, 500 volt, dan catat hasil pembacaan sebelum tutup kotak terminal terpasang. Kemudian cek sambungan keamanan penghubung ke tanah, lumasi bantalan motor dengan pelumasi yang sesuai. Bila motor sudah dipasang dengan bantalannya, alirkan oli dari bantalan, periksa gerakan bantalan, dan catat hasil yang terbaca sebelum dipasang. Bersihkan bantalan dengan dibilas oli dan isi kembali hingga batasannya. Gunakan oli menurut tingkat spesifikasi. Kemudian terakhir, pada motor yang sudah dilengkapi bantalannya, cek celah udara yang terlihat pada semua bagian dan catat hasilnya. Cek kelurusan kopling motor. Yang 6 bulanan. Kalau yang tahunan ini sama saja, misalnya bersihkan bagian bawah motor dan tiup saluran, lepaskan hubungan motor utama dan kabelnya, alat rangkaian, serta tandai kabel-kabel pemudah pemasangan, lindungi kabel-kabel agar tidak rusak, lepaskan motor dari unit yang digerakkan ke bawah ke bengkel dan pemeriksaan. Kemudian tarik kopling, cek keausan bantal, keluarkan motor dan dari tutupnya, cek bantalan gelindingan dan dengan anti kalau diperlukan, keluarkan motor dan cek apakah batang ringnya mengalami retak-retak ya. Nah, ini kalau sudah terjadi kerusakan besar itu biasanya dalam inspeksi 2 tahunan itu dilakukan seperti ini ya. Bersihkan lilitan stator, kemudian hindarkan lilitan stator dari pengaruh dan seterusnya. Ini yang bisa dilakukan oleh orang-orang bengkel yang bisa bongkar pasang motor ya, motor penggerak.
Kemudian cek lapisan stator, Pak. Pemasangan motor, pengepasan kopling perlu dicek. Ya, ini contoh aja tempat motor dan dudukannya dan seterusnya. Cek selang udara, lepas hubungan semua kabel, catat ya semua kalau udah dicek. Cek kebersihan kontak terminal, cek bantalan motor yang diisi, kemudian lakukan tindakan keamanan. Ya, itu yang dilakukan contoh-contoh dari daftar rencana perawatan itu sendiri. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.